Selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan saya Riza Alfiani sebagai peserta Latsar KDOD LAN angkatan ke-13. Pada video kali ini saya tetap akan mengupload tentang video jurnal harian saya. Jurnal harian kali ini itu adalah agenda dari sikap perilaku bela negara, di mana materi ini adalah tentang kesehatan mental yang materinya dibawakan oleh Dr. Nuriatus Zahra. Jadi untuk pada jurnal harian seperti biasanya saya akan memberi rangkuman materi pembelajaran yang diajarkan. Yang kedua, refleksi dan internalisasi. Jadi kedua, refleksi dan internalisasi tentang makna materi pembelajaran bagi peserta. Kemudian yang ketiga, rencana aksi yang dilakukan untuk menerapkan materi pembelajaran. Yang jelas itu semuanya dari saya. Yang pertama tentang rangkuman materi pembelajaran yang diajarkan dari Dr. Tutus panggilannya. Diajarkan bahwa kesehatan itu ya. Jadi ini bukan langsung ke kesehatan mental, tapi secara universal kesehatan itu ada tiga, dibagi menjadi tiga. Pertama adalah kesehatan jasmani, kemudian kesehatan rohani, dan kesehatan mental. Tetapi ada dari sumber lain yang mengatakan bahwa kesehatan itu ada empat, terbagi menjadi empat, yaitu pertama kesehatan rohani yang pertama, kedua kesehatan jasmani, ketiga itu adalah kesehatan mental, yang keempat ada tambahan yaitu kesehatan sosial. Jadi jika ada salah satu kesehatan yang tidak terpenuhi, itu bisa dikatakan tidak sehat. Tuh, dikatakan beliau seperti itu. Jadi kenapa mungkin di sini juga ada kesehatan mental, itu adalah yang paling diangkat di sini, yang di bold, karena memang kesehatan mental itu akhir-akhirnya menjadi isu yang santer terjadi di dunia ya, bahkan di dunia gitu. Kemudian untuk selanjutnya gitu ya, yang pertama kali yang saya bahas itu materi yang diajarkan yaitu adalah tentang kesehatan jasmani, di mana kesehatan jasmani ini ada suatu rancangan atau suatu gerakan dari pemerintah, itu dinamakan Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Ya, gerakan masyarakat sehat ini ada banyak gitu ya, ada banyak. Salah satunya itu adalah untuk mendorong gaya hidup sehat di masyarakat gitu, karena ada pergeseran gitu ya, ada pergeseran bahwa penyakit yang tidak menular itu lebih banyak sekarang dimiliki oleh orang Indonesia dibandingkan penyakit menular itu sendiri. Faktor yang sangat besar mempengaruhi penyakit tidak menular itu adalah pola atau gaya hidup. Jadi pola gaya hidup kita itu sangat mempengaruhi seberapa besar resiko kita dapat terkena penyakit tidak menular. Seperti contohnya adalah gagal ginjal, kemudian diabetes, penyakit jantung gitu ya. Jadi pertama kita memang harus menerapkan hidup sehat, dimana mungkin yang saya bisa garis bawahi untuk gerakan hidup sehat ini adalah melakukan olahraga teratur, kemudian asupan berupa makanan itu diperhatikan, kemudian tidak merokok. Selanjutnya kesehatan mental gitu ya. Jadi udah kesehatan mental sekarang kita. Kemudian untuk kesehatan mental itu sendiri sebenarnya ada banyak jenisnya ya. Jadi ada banyak jenisnya. Mungkin yang paling banyak sering terjadi ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah cemas atau anxiety. Jadi itu kebanyakan mungkin bisa terjadi di sekitar kita gitu ya. Mungkin banyak. Kemudian ada yang kedua itu adalah depresi. Untuk yang kedua yaitu refleksi dan internalisasi tentang makna materi pembelajaran bagi peserta. Menurut saya gitu ya, mengapa saya sebagai peserta Latsar itu sangat penting gitu ya untuk belajar materi ini, yaitu kesehatan mental. Yang pertama memang tadi kesehatan mental itu menjadi isu yang sangat santer
belakang ini karena banyak kasus gitu ya, banyak kasus tidak kenal usia, tidak kenal ras, tidak kenal dia terkenal atau tidak, tetapi itu bisa terjadi pada semua orang gitu ya, tanpa terkecuali jika kita tidak bisa memanajemen stres kita dengan baik atau mengenali apa yang sedang terjadi ke diri kita, karena yang paling mengerti diri kita itu adalah kita. Jadi dengan materi ini kesehatan mental gitu ya, kita sebagai CPNS gitu ya, awal kita mendaftar CPNS pun kita juga sudah tes jasmani dan tes rohani juga, kesehatan mental gitu ya, kita juga sudah melakukan tes gitu. Kemudian selama kita menjalani sebagai PNS ataupun ASN, aparatur sipil negara, kita wajib gitu ya, wajib secara periodik gitu ya, periodik mengevaluasi atau melihat, merefleksi ataupun bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di diri kita. Misalnya gini, anggap saja kita dalam suatu keadaan yang sangat sulit gitu ya, kita dalam keadaan sangat sulit, kerjaan sangat banyak gitu, kemudian kita merasakan gejala-gejala tertentu yang kita udah ketahui bahwa ini termasuk gejala dari bahwa kita cemas gitu ya, atau ini sudah termasuk gejala-gejala depresi. Jika kita udah bisa tahu tanda-tandanya dari awal gitu, kita bisa preventif, jadi tidak sampai berlarut-larut itu terjadi kepada kita gitu ya. Jadi kita udah tahu bagaimana mempreventif atau mencegah supaya kita tidak terjadi lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, kita bisa memanajemen stres kita dengan baik lagi gitu ya. Jadi kita harus tahu apa langkah-langkah yang bisa kita gitu itu. Jadi yang penting kita tuh menyadari bahwa apa yang sedang terjadi ke diri kita. Soalnya misalnya kita juga manajemen stres kita buruk gitu, mungkin akan berimbas ke sekitar kita, ke misalnya saya kalau di kerjaan mungkin ke mahasiswa saya, kemudian ke keluarga saya, seperti itu. Jadi intinya materi ini sangat penting gitu ya, untuk kita mengontrol tentang kesehatan kita, maupun kesehatan jasmani, kesehatan mental ya juga. Kemudian yang ketiga, rencana aksi yang akan dilakukan untuk menerapkan materi pembelajaran gitu. Menerapkan materi pembelajaran kalau kesehatan jasmani sebenarnya agak gampang-gampang susah, apalagi kita harus konsisten misalnya berolahraga gitu ya. Tapi memang konsisten itu mungkin harus melakukan perubahan-perubahan kecil saja dulu, sehingga dari buku Atomic Habits juga kita merubah kecil. Memang dari saya udah tidak merokok gitu ya, mungkin ada yang lain, mungkin saya akan merutinkan untuk olahraga secara untuk waktu 10 menit, 15 menit gitu ya, olahraga yang sangat mudah di rumah, paling enggak sebentar saja, nanti akan lama-lama kan ini ya terbiasa. Karena kalau misalnya kita olahraga itu, kalau kita mau mengubah kebiasaan itu nggak bisa dalam waktu singkat. Jadi itu rencana aksinya yang pertama untuk kesehatan jasmani saya, karena memang kayaknya saya kurang bergerak. Jadi mungkin badan saya cepat capek gitu. Yang kedua adalah rencana aksi yang kedua adalah saya untuk menerapkan kesehatan mental ya. Mungkin saya lebih aware. Kemudian untuk kesehatan mental saya suka ini aja sih, refleksi kadang setiap hari gitu ya, apa yang terjadi ke diri kita. Nanti misal udah kelelahan, udah tahu kira-kira apa yang kita lakukan untuk manajemen stres gitu ya. Jadi udah tahu kalau misalnya kita seperti ini, apa yang biasa kita lakukan supaya kita nggak berlarut-larut cemas, dalam kecemasan ya. Kalau depresi itu udah tingkatannya udah lebih tinggi dari cemas. Jadi kita tahu bagaimana menghandle diri kita pada saat tertentu supaya tidak berlarut-larut lebih lama. Pasti ada keadaan di dalam hidup kita yang kita pasti capek, kemudian kita pasti stres. Tetapi paling tidak nanti saya tahu mengidentifikasi bagaimana cara menghilangkan rasa cemas, ataupun mungkin itu sumbernya dari stres yang saya alami. Sekian video jurnal harian saya. Terima kasih.